Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat siang. Ibu izin duduk sebentar ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kalian terlebih dahulu meja dan bangku tempat kalian dirapihkan. Jika ada sampah di bawah, tolong dibuang terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran, Ibu akan presentasi kalian terlebih dahulu. Jika namanya Ibu panggil, harap angkat tangan dan menjawab hadir ya. Baik, Bu. Nuriska Salsabilah, Hadir, Bu. Sabina Salsabilah, Dia Wulandari, Amalia Tridamayanti, Halimatus Sufia. Baik. Hari ini hadir semua ya. Ibu harap presensi ini tetap dipertahankan ke depannya karena presensi ini juga berpengaruh terhadap nilai kalian. Karena kita sudah melakukan presensi, maka Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Apa di sini ada yang masih ingat? Kemarin itu Ibu membahas tentang materi apa? Iya, betul. Maka dari itu Ibu akan menjelaskan satu persatu terkait indikator-indikator apa yang ada di materi finansial sejak dini ini. Di sini ada materi tentang finansial sejak dini. Yang pertama itu kita ada membahas capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini itu ada yang pertama pengertian literasi keuangan, mengidentifikasi kebutuhan versus keinginan dengan memberikan contoh nyata, menyusun anggaran sederhana, menjelaskan pentingnya menabung, dan pengantar investasi sejak dini. Untuk yang pertama itu kita akan bahas pengantar literasi keuangan. Sebelumnya di sini ada yang masih ingat finansial sejak dini itu apa? Apa? Iya, betul. Jadi pengantar literasi keuangan atau finansial sejak dini itu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan secara bijak, termasuk cara menghasilkan, membelanjakan, menabung, dan berinvestasi. Jadi literasi keuangan ini bagaimana cara kita dapat bisa mengatur keuangan kita secara bijak agar kita tidak boros dalam memegang keuangan. Selanjutnya itu ada kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini memiliki arti yang berbeda. Kebutuhan ini sesuatu yang harus dipenuhi untuk hidup. Contohnya itu kayak makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalau keinginan itu kayak sesuatu yang hanya diinginkan untuk kesenangan pribadi. Contohnya itu kayak beli handphone terbaru, terus jajan berlebihan, dan lain-lain. Dan di sini kalian sudah paham belum apa itu perbedaan keinginan dan kebutuhan? Baik, coba kalau sudah paham kamu kebutuhan dan keinginan seperti apa yang kamu mau? Kalau kebutuhan sih saya pengen kayak makanan, Bu, terus pakaian dan tempat tinggal. Kalau keinginan sih saya ingin kayak pengen beli mobil baru, Bu. Okay. Selanjutnya ada menyusun anggaran sederhana. Di sini yang dimaksud anggaran sederhana itu anggaran adalah rencana keuangan yang mencatat pendapatan dan pengeluaran dalam satu periode. Jadi keuangan yang kalian catat itu, pendapatan yang kalian catat kan misalkan kalau kalian itu kan masih mahasiswa kan, kalau mahasiswa atau siswa itu
pendapatannya kan biasanya kan dari uang saku kalian kan. Nah, itu kalian catat pendapatan kalian. Nah, nanti untuk pengeluarannya itu dalam satu periode itu kalian catat juga kayak misalkan dari uang saku kalian itu kalian eh, mengeluarkan kayak buat jajan, buat beli pulpen, buat beli perlengkapan sekolah dan lain-lain. Terus sini ada langkah-langkah menyusun anggaran. Langkah-langkah di sini itu yang pertama catat semua pendapatan. Catat semua pendapatan itu kayak pendapatan kalian yang tadi dari uang saku kalian. Terus kalau yang kedua itu catat semua pengeluaran. Pengeluarannya apa dari uang saku kalian itu? Buat jajan, buat beli makan, buat beli peralatan sekolah, gitu. Terus yang ketiga itu bedakan mana yang penting kebutuhan dan tidak penting keinginan. Kalian bedakan tuh nanti kebutuhan dan keinginan apa yang kalian mau beli dari uang saku kalian itu. Nah, yang keempat itu sisihkan untuk tabungan. Jadi uang pendapatan dari uang saku kalian itu kalian sisihkan buat tabungan ya minimal 2.000 lah dalam dalam pendapatan uang saku kalian. Terus yang kelima itu ada evaluasi setiap minggu atau bulan. Jadi setiap minggu atau setiap bulan itu kalian evaluasi tuh sama nggak pengeluaran kalian sama pendapatan kalian, balance atau enggak. Tuh. Terus di sini Ibu akan mengasih contoh anggaran harian siswa. Di sini itu ada uang sakunya itu 15.000. Transport dari uang saku itu dibuat transport sekolah, jajan sekolah, tabungan, dan lain-lain. Nah, di sini dari uang saku itu 15.000. Transport sekolahnya itu 6.000 nih pulang pergi. Berangkat pulang deh. Terus jajan sekolahnya itu 5.000 karena bawa bekal. Nah, tabungannya itu 2.000. 2.000 terus buat lain-lain kayak buat kebutuhan mendadak atau apa tuh 2.000. Dari uang 15.000 itu kalian bagi-bagi. Selanjutnya di sini ada pentingnya menabung. Mengapa sih harus menabung? Karena untuk kebutuhan mendadak atau kebutuhan darurat. Kayak siapa tahu dalam manusia kan pasti kan ada yang namanya kebutuhan darurat kan. Nah, kalian tuh jadi kalian tuh harus menabung. Terus belajar disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga itu ada memiliki dana untuk masa depan, kayak modal usaha atau kayak buat liburan. Dari uang saku kalian terus kalian tabungin, itu nantinya kan bisa buat liburan kalian, jalan-jalan kalian, jajan-jajan kalian, kayak gitu. Terus tips menabung. Tips menabung ini gunakan celengan atau rekening khusus. Yang kedua itu sisihkan di awal, bukan sisihkan di akhir. Jadi itu sisihkan uang untuk tabungan itu di awal biar nggak kepake buat uang jajan kalian. Terus tetapkan tujuan tabungan. Jadi kalian menabung itu ditetapkan nih buat apa tujuannya. Kayak misalkan saya menabung buat beli buku atau buat beli tas kayak gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengantar investasi sejak dini. Apa sih itu investasi? Investasi adalah cara menumbuhkan uang dengan menempatkan pada aset yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Contoh investasi pemula itu kayak menabung di bank. Pasti kan kalau umur-umur 17 tahun itu udah bisa menabung di bank kan? Nah, kalian tabung di bank karena itu tabungan jangka panjang. Terus bisa juga nabung di emas kayak uang tabungan kalian beliin emas, itu bisa. Terus kenapa sih harus investasi? Karena meningkatkan kekayaan jangka panjang. Terus yang kedua itu membantu mencapai tujuan keuangan. Selain yang tadi disebutkan ini, apa ada lagi? Kenapa harus berinvestasi? Ada yang tahu? Kenapa harus investasi? Apa? Siapa nama kamu? Nama saya Amalia. Kenapa sih harus berinvestasi? Ya, karena untuk keperluan di tahun depannya berinvestasi itu kan kayak tabungan gitu kan suatu hari kita bakal pakai. Iya betul. Dari penjelasan indik capaian pembelajaran yang tadi Ibu jelasin, apa kalian sudah paham? Sudah paham? Di sini Ibu ada sedikit kuis. Kuis kalau misalkan kalian tadi mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, pasti kalian paham untuk jawaban kuis-kuis yang Ibu berikan.
Yang benar nantinya Ibu kasih hadiah. Nanti yang mau jawab tunjuk tangan ya. Di sini siapa duluan yang mau coba? Saya, Bu. Oke, nomor berapa? Menabung sebaiknya dilakukan. C, Bu, di awal setelah menerima uang. Bener enggak ya? Ya bener. Ini kamu ada hadiah buat kamu. Iya. Siapa lagi yang mau coba? Nomor berapa? Nah. Gambar di atas termasuk dalam bentuk A, keinginan. keinginan. Coba. Ya betul. Iya, siapa lagi yang mau coba? Satu lagi. Dua lagi deh, dua lagi. Hah? 8. Tujuan utama menyusun anggaran adalah Yang D, Bu, mengatur pemasukan dan pengeluaran. ya betul. Satu lagi, satu lagi. Nomor berapa? 3. Contoh perilaku dari seseorang yang memiliki literasi keuangan. Yang B, Bu. B. Ya, betul. Ya. Ada satu lagi nih. Siapa? Berapa? Nomor 7 deh, Bu, nomor 7. Yang C, Bu. Ya, benar. Oke. Baik, sudah selesai ya dalam menjawab kuisnya. Kuis materi ini alhamdulillah banyak beberapa yang sudah paham. Jika ada yang belum paham, bisa nih nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi, atau yang belum paham bisa nanya-nanya lagi nantinya. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ini ada 2. Yang pertama itu sebutkan kebutuhan dan keinginan kalian, lalu beri alasan mengapa kalian membutuhkan dan menginginkan hal tersebut. Yang kedua itu buatlah anggaran harian kalian sendiri dari uang saku kalian. Nah, tugas ini dikumpulkan pertemuan minggu depan ya. Kalau tidak ada yang mengerjakan, ya kalian tahu lah konsekuensinya apa ya. Oke. Ada nanti kalian juga paham kak, tahu. Jalan jongkok, Bu. Kamu mau jalan jongkok? Jika kalian sudah paham semua, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.